Halo sobat The Wild Darkness, kita lanjutin videonya. Hari ini tanggal 15 November. Versi The Wild Darkness terupdate saat ini. Masih belum ada versi hard mode-nya ya. Atau gua aja yang kagak nemu, entahlah. Coba kita lanjutin. Assassin yang dibuat kemarin. Gue akan jelasin sedikit tentang gameplay yang gimana sih cara gue farming. Jadi pertama gue cuma butuh segitiga ini, Forest Entrance, Strange Forest 1, 2, Desolate Meadow 1, lalu balik ke Forest Entrance lagi. Cuma perlu rute itu bulak balik. Kita cari sekop, udah bisa bikin sekop, putarin segitiga itu terus, naikin level. Dungeon yang ada di Strange Forest ini, 2 dungeon ini belum gue jelajahi sama sekali. Lubang Stronghold kagak usah dimasukin dulu. Gue iseng ke Desolate Meadow 2 cuma untuk cari batu, ke Endless Wasteland 1 untuk cari batu, ke Dance Jungle 1 untuk cari batu, lalu gue mati di Dance Jungle 1. Tapi gue hidupin. Nah, dan sekarang gue balik lagi ke base gue. Oh iya, sebelumnya gue lupa ada kode yang di-share sama orang. Kita coba ya apa bisa. Masuk setting, akses info, enter coupon code. Kodenya adalah Halloween Boy. Coba kita cek apakah ada salah penulisan. Tadi ada yang komen tentang ini. Nggak bisa ya, oke. Kita coba satu kali lagi pakai huruf kecil. Oke, berhasil. Apa yang didapat? Gua nggak tahu. Dapat apa ya? Apakah dapat blueprint? Kita lihat apakah ada blueprint aneh yang berhubungan dengan Halloween. Dan gue bingung dapat apa. Nanti akan dijelasin di bagian komen kalau udah ketemu efeknya. Intinya itu ada kode ya di situ. Oke, tadi udah gue jelasin tentang gimana cara gue naikin level. Nah, gue tunjukin juga barang-barang yang udah gue bangun adalah armor bench, weapon bench, tanning bench. Nah ini belum dapat machinery-nya tadinya. Gue keliling jauh sampai mati, akhirnya gue dapat. Sebetulnya nggak perlu sejauh itu, kita tinggal jelajahi dungeonnya. Kita buat weavernya. Aduh, salah posisi gue. Untuk pilihan baju gue akan pilih clothes. Setelah gue punya helmnya, gue akan bikin like clothes dan like helm ya, like hat apalah ini. Coba kita lihat lagi namanya apa sih, gue udah lupa. Hat dan clothes ya. Gue akan mulai menjelajahi dungeon yang udah gue lewatin sebelumnya.
Sebelumnya gue akan lakukan apa ya, gue akan ilangin kurs di tongkat gue baru gue berangkat. Oke, jadi ini Dark Cave Entrance gue belum masuk, tapi kita pertama akan masuk ke dungeon yang di Strength Forest 2. Gue akan mundur lagi, gue akan menjelajahi dungeon termudah dulu, baru ke dungeon yang lebih sulit. Intinya kalian cuma perlu berputar cari makanan sambil naikin level ya. Nah, di sini ada Dark Cave Entrance sama Dimensional Ruin Entrance. Masuknya ke Dark Cave aja untuk yang pertama. Tapi nggak usah buru-buru. Kalau kalian lihat gue udah level 11. Udah muter-muter, leveling, nyari makan, nyari batu dan sebagainya. Dan gue lupa naruh barang di markas. Tas gue lumayan penuh. Gue taruh di luar aja barang-barangnya. Seperti biasa kita gambling menggunakan potion gak jelas, kali aja dapat luck potion untuk meningkatkan pengetahuan tentang potion tersebut. Kebiasaan ngeklik 2 kali untuk nambang, sekarang udah cuma butuh sekali aja. Dan gue lupa benerin senjata gue. Ini gue tukar aja posisinya. Tadi gue ingetin lagi soal kupon code-nya tadi. Tulisannya Halloween Boy, double L, double O, huruf H-nya kecil. Dapat sesuatu tapi gue nggak tahu apa. Jadi kalau level kalian udah naik ya, nggak ada ceritanya ngelawan musuh tuh susah di game ini. Oh ya, Dark Cave ini adalah sumber
berbagai macam mineral. Jadi kalau kalian butuh mineral, sebetulnya kalian perlunya ke sini, bukan menjelajah jauh-jauh. Cuma tadi karena gue menunggu video rekaman, jadi gue terpaksa menjelajah jauh-jauh. Karena tadi gue upload video nggak masuk-masuk di YouTube. Nah, sekarang kondisinya kunci udah didapat. Gue kira belum dapat. Pertama kita buka petinya dulu tadi. Oke, yang kayak gini-gini langsung dipakai aja ya. Kingsguard. Batu tetap jangan dilewatkan. Oke. Dungeon ini selesai dan sebaiknya gue pulang dulu untuk perbaikan perlengkapan gue dan istirahat. Oke, sebelumnya perhatikan ya, gue akan tunjukin sesuatu untuk pemain-pemain baru. Kanopi gue lihat sejauh ini gue udah punya 10 kanopi di level 10 di hari ke-36. Jadi yang gue lakukan selagi menjelajah adalah gue bikin kanopi di mana-mana. Itu akan menolong untuk bisa survive. Dan gue barusan meninggalkan barang-barang gue di depan dungeon. Caranya perbaiki senjata seperti ini aja, bikin banyak-banyak yang murah. Tongkat ini bisa dihancurin jadi mana mod, bisa di trading, bisa buat benerin senjata. Seperti ini. Kalau bisa, selanjutnya kalian udah upgrade senjata kalian, udah ganti senjata yang lebih baik ketimbang pakai stone knife. Dan pastikan stone axe itu selalu ada ya, jangan sampai kalian nggak punya stone axe, karena kayu itu adalah benda yang paling penting di game ini menurut gua. Oke, simpleton udah bisa buat, nggak ada materialnya. Belum bisa upgrade.
sama sekali nggak perlu buru-buru untuk upgrade senjata ya, untuk ganti senjata yang lebih bagus maksudnya. Upgrade lah sesuai kemampuan kalian aja. Maksudnya dari tool ya jenisnya berubah jadi dagger, sword, apapun lain, ini kategori weapon. Ini kategori tool, jangan dipukul rata. Gua main dagger dan sword. Sekarang gue cuma perlu cari pohon. Pohon itu akan regen ya. Kalian cuma perlu berputar aja, akan ketemu nanti pohonnya. Belum ada pilihan untuk masak sejauh ini. Gue memisah-misahkan barang seperti ini. Kira-kira gue sama sekali nggak pernah pakai macamnya licorice gitu ya. Oke, gue kembali ke dungeon lagi. Suka ada yang komentar bos pertama begini, bos pertama begitu. Yang mana sih yang dimaksud kalian bos pertama? Sejujurnya gue bingung. Seperti kalian lihat, barang masih bertebaran di mana-mana di area tersebut karena emang gue belum ngerapin area yang gue jelajahi ini. Nah, spider ada banyak di depan mata, tapi ini sama sekali bukan masalah ya. Kalian cuma perlu stay di depan pintu seperti ini, tunggu aja dia datang, bunuh satu-satu, hampir nggak terluka. Jadi jangan ribut dengan spider. Nah, kalau keadaannya kayak gini, gimana caranya kalian menuju ke titik ini, ke pintu? Coba skill yang bisa bikin kalian pindah. Kalau nggak bisa juga, bunuh aja yang depan pintu, lalu menuju ke pintu. Mundur satu langkah lagi, tunggu musuhnya datang. Seperti ini aja, jadi nggak akan ada masalah dengan laba-laba.
itu kenapa gue kagak suka minum langsung dari sumur, karena sumur dijadiin potion seperti itu barusan itu, saat kalian udah jauh perjalanannya ya kalian akan tahu bikin potion itu biayanya mahal. Jadi kalau kalian bisa botolin air sumur jadi potion itu jauh lebih baik. Hindari melakukan langkah jarak jauh seperti tadi kalau bisa, kecuali kalian siap dengan resikonya. Kalau gue udah terbiasa jadi ya sudahlah. Karakter ini terfokus dengan surprise attack. Makanya gue berusaha jalan mengendap-endap. Kalau bisa lawannya satu kali pukul mati. Wow, ada meteor jatuh barusan. Itu bisa bikin pohon, kalau bikin pohon apa, bikin arang kalau di luar kita mainnya. Biasakan aja menjelajahi dulu daerahnya sebelum kalian mulai buka pintu, karena dengan membuka pintu kalian memberikan akses buat monster baru masuk ke daerah kalian.
karena ada fog, ngebuka map kayak gini enak banget tuh. Ada ini tempat upgrade. Kalau kalian bisa mengingat lokasinya Magic Anvil seperti ini, hindari dipakai dulu, nanti aja. Tunggu kalian udah punya senjata yang sesuai baru kalian upgrade. Gue nggak ada minat untuk upgrade stone knife gue. Kalau nggak salah itu buat ngeplusin. Gue ada konten video tentang itu, bisa dilihat lagi. Gue juga lupa setelah sekian lama nggak mainin ini. Tunggu satu turn, pukul. Mati, tunggu satu turn, pukul. Ini kenapa gue lakukan ini, karena musuhnya nggak kelihatan, karena ada rumput. Belum habis ternyata. Nah kayak gini, lari aja dulu. Ini bukan karena gue takut sama lawannya, tapi ini gue mengajarkan kalian terbiasa bermain aman. Malah gue mencegah jangan sampai gue dikeroyok dari dua sisi. Gue bunuh dulu shadownya selagi jauh. Oke, demikian dulu videonya saat ini karena sudah memori gue habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa subscribe dan like-nya.